berbahaya, bahayanya ada di mana? Oke, tapi ternyata yang lebih tepat, yang berbahaya itu adalah duri pada pangkal ekornya tuh. Jadi durinya adanya di pangkal ekornya, di tengah-tengah, bukan di ujung ekornya. Dan duri yang berbahaya ini dinamakan serotonin. Kalau tertancap di bagian otot halus seperti lengan ataupun kaki, bisa sampai menyebabkan kerang-kerang bahkan kelumpuhan. Tapi kalau tertancapnya sudah di bagian dada seperti jantung, bisa sampai menyebabkan kematian. Dan pada tahun 2006, ada seorang pemburu buaya yang meninggal dunia akibat tertancap duri pada ikan pari. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Siapa? Ada yang tahu? Kalau tahu pasti akan kasih hadiah. Oke deh, kita lanjut lagi. Jadi pada tahun 2006, ada seorang pemburu buaya bernama Seth Robert Irwin yang meninggal dunia. Penyunya ketabrak atau penyelamnya. Oke, kita bahas lagi. Pada tahun 2006, ada seorang pemburu buaya bernama Seth Robert Irwin yang meninggal dunia akibat tertancap duri pada ikan pari. Dan jenis ikan pari yang menancap pada Seth Robert Irwin ini adalah jenis ikan pari macan. Pengunjung bisa lihat jenis ikan pari macan adanya di akuarium nomor 3 yang berbarengan dengan penyu. Dan yang ada di akuarium utama ini jenisnya adalah pari kelapa. Berbeda ya jenis-jenisnya. Dan kita bahas lagi. Di sini tuh ada hewan reptil kakinya 4 memiliki tempurung. Ada yang tahu nggak hewan reptil apa? Penyu atau kura-kura? Penyu jawaban yang benarnya ya, bukan kura-kura tuh. Nah, di sini kita lihat, ini adalah jenis dari reptil penyu sisik. Diambil langsung dari konservasi Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dan penyu sendiri berbeda dengan kura-kura. Perbedaan yang pertama bisa dilihat dari bentuk kakinya. Penyu sendiri memiliki bentuk kaki yang pipi seperti dayung, disebutnya adalah kaki-kaki slipper. Sedangkan kura-kura sendiri pada bagian kakinya ia memiliki jari dan juga cakar. Dan juga perbedaan keduanya bisa dilihat dari ekosistem alamnya atau kehidupannya. Penyu sendiri 90% hidupnya di air asin atau air laut. Sedangkan kura-kura ia adalah hewan amfibi atau yang bisa hidup di dua alam. 50% kura-kura hidupnya di perairan air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Dan 50%-nya kembali kura-kura hidupnya di daratan. Udah ada dua perbedaan antara penyu dan kura-kura. Ada lagi perbedaan ketiganya. Ada lagi perbedaan ketiganya, yaitu yang bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya adalah kura-kura. Penyu sendiri tidak bisa memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya karena tempurung penyu sendiri sudah berisikan otot dan juga lemak. Oke, kita lanjut bahas biota laut yang lain. Di sini tuh sudah ada ikan dari bebatuan karang tuh. Oh, sudah ada ikan hiu juga di situ. Wah, ada primadona lagi di SeaWorld tuh. Wah, oke, nanti kita bahas primadonanya ketika sudah lewat lagi ke depan ya. Kita bahas yang lain lebih dahulu. Nah, ikan pari sendiri ini juga ia memiliki ciri khas yang unik. Jadi ikan pari ini secara nampaknya dia tidak bisa mengkoyak ataupun lewat tuh primadona di SeaWorld tuh. Kita lihat, ada yang tahu nggak ini ikan hiu jenis apa? Ada yang tahu? Yang tahu ya, ini adalah jenis dari giant shark atau ikan hiu perawan raksasa tuh, atau yang biasa kita sebutnya adalah hiu buto. Nah, buto sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya besar atau raksasa, sama seperti ikan hiunya. Hiu buto mampu mencapai panjang 6 meter, dan yang ada di SeaWorld ini panjangnya sudah mencapai 3,5 meter. Dan bagi pengunjung yang tadi melihat di Shark
ada hiu yang tiduran saja, itu bukan dikarenakan sakit, tapi jenisnya adalah hiu buto, hiu berenang pasir. Hiu buto ini adalah hewan nokturnal yang aktifnya pada malam hari saja. Dan kenapa saat ini dia sudah bangun? Tandanya hiu buto ini sudah mencium bau amis dari makanan yang lekas selama bawakan saat ini. Dan juga hiu buto ini unik, cara makannya ini tidak seperti hiu pada umumnya yang dikoyak ataupun digigit, tapi cara makannya dihisap tuh. Jadi dia memasukkan makanannya dengan cara menghisap seperti vacuum cleaner. Nah, walaupun cara makannya dihisap, hiu buto ini tetap memiliki ratusan gigi tajam di dalam mulutnya. Sama ikan pari juga ya. Ikan pari ini memiliki ciri khas yang unik dengan cara makannya. Sama seperti hiu buto, ikan pari ini cara makannya dihisap seperti vacuum cleaner. Kalau ikan pari sendiri, karena ia tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan ataupun mengunyah makanannya di dalam mulutnya. Jadi ikan pari ini cara makannya, saat diberikan makan, ia akan memasukkan makanannya ke dalam mulut, dikeluarkan kembali, lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Agak sedikit jorok, tapi itu adalah ciri khas dari ikan pari sendiri. Oke, kita bahas biota laut yang lain. Di sini ada biota laut tuh kayak bebatu-batuan yang jenisnya adalah ikan kerapu lumpur. Di sini ada yang pernah makan ikan kerapu? Pernah. Kalau pernah, rasanya enak. Enak. Harganya gimana? Kalau kasih bagian gratis mau? Mau katanya. Tapi sebaiknya kalau ada yang memberikan ikan kerapu sudah seberat 10 kg lebih, tidak boleh dikonsumsi kembali karena sudah mengandung racun yang bernama ciguatera. Jika termakan bisa menyebabkan kerang, bahkan sampai kematian. Kalau ikan kerapu masih seberat 2 sampai 3 kg masih boleh dikonsumsi karena rasanya masih enak dan tidak mengandung racun. Tapi yang ada di SeaWorld ini, ikan kerapunya sudah seberat 50 kg lebih. Sudah tentu tidak boleh dikonsumsi kembali karena sudah mengandung racun. Oke, kita bahas kembali tentang biota-biota lautnya nih. Kita lihat lagi ikan hiu buto. Nah, kita bisa membedakan antara hiu buto pejantan dan hiu buto betina dilihat dari bawah badannya. Nah, di bawah buto sendiri terdapat 2 daging tambahan yang disebutnya adalah lobster. Jadi menandakan kalau hiu buto ini adalah hiu pejantan. Sedangkan hiu betina sendiri, dia hanya memiliki 1 garis saja di bawah badannya. Dan dia juga bisa lagi membedakan antara penyu pejantan dan penyu betina dilihat dari bentuk ekornya. Nah, penyu pejantan sendiri memiliki bentuk ekor yang lebih panjang dan juga memiliki corak tengkorak yang lebih cerah dibandingkan penyu betina. Sedangkan penyu betina sendiri, ia memiliki bentuk ekor yang lebih pendek, tidak keluar dari sisi tempurungnya, dan warna coraknya lebih gelap dibandingkan penyu pejantan. Dan perlu diketahui di dunia ini juga ada 7 jenis penyu. Di antaranya ada belimbing, penyu paling terbesar, ada juga penyu pipih, penyu tempayan, penyu sisik yang saat ini sedang kita lihat, ada penyu hijau yang suka memakan gangga, ada penyu lekang dan juga penyu lekang kempi. Dari ke-7 penyu yang ada di dunia, 6 diantaranya berada di lautan Indonesia. Hanya ada 1 penyu saja yang tidak ada di Indonesia, yaitu penyu lekang kempi. Oke. Oh, sudah selesai. Boleh dong beri lambaian tangan dan kakak penyelam. Boleh ditepuk tangannya ke kakak penyelam SeaWorld Ancol. Oke, sebenarnya kakak penyelamnya sudah kehabisan makanan ya. Karena kakak penyelamnya ingin berkeliling kembali untuk memberikan makan ikan-ikan yang tidak hadir, seperti ikan apel ya, ikan kakap merah dan juga ribuan ikan lain yang tinggal di
Bedanya untuk